mencarter sebuah bis tingkat dengan harga 200.000 saja. Ora umum. Selamat sore dari kota Jakarta, ini tepatnya di Lebak Bulus. Di belakang saya itu stasiun MRT Lebak Bulus. Dan ini saya lagi ada di poolnya Sinar Jaya Lebak Bulus, tepat di seberang bekas terminal Lebak Bulus. Setelah menempuh perjalanan yang cukup jauh, kemarin tadi habis hunting di Poris, terus diboncengin Mas Degus, Mas Reza Wai sama Mas Rehan, terus sekarang ini sudah sampai di Lebak Bulus karena saya mau pulang ke Jogja. Dan pulang ke Jogja kali ini naik double decker. Naik double decker yang kemarin sejak arus balik Lebaran sudah mulai jalan ya. Dari Jakarta ke Jogja pulang pergi. Tadinya rencana sampai akhir Mei, tapi ternyata diperpanjang lagi nih. Jalan lagi dia ke Jogja. Ini suasana pool Sinar Jaya Lebak Bulus. Jadi tempatnya emang nggak luas ya, tempatnya nggak luas, tapi rame banget. Rame di sini bisnya, apalagi jam-jam segini, ini jam 5. Tadi biasanya sih mulai jam 3 jam 4 sore tuh di sini udah rame banget. Nah, kalau loketnya sebelah sini. Ini di sini ada 65DX, tuh di depan tuh berapa ya, nggak tahu. Dan 27DD double decker hari ini yang menuju Jogja. Nanti bersama Pak Sahar nih, drivernya Pak Sahar. Untuk letaknya sendiri, pool Sinar Jaya Lebak Bulus ini berada di sebelah barat stasiun Lebak Bulus, stasiun MRT Lebak Bulus. Itu stasiun MRT Lebak Bulus dan halte Transjakarta Lebak Bulus tuh di sana. Yang ada di dalam tembok sini ini Depo MRT. Itu ke sana lurus ke arah Ciputat, kanan ke arah Pondok Pinang. Wah, ngapain gua? Gak mau kena frame. Wih, pakai minat mobil. Mantap, demi sang Allah. Para pelaku bertiga nih, hujan-hujanan dari mana? Dari Ciledug ya? Dari Poris, panas-panasan sampai Ciledug. Hujan, lecet. Terus akhirnya sampai sini. Ini demi apa loh? Demi double decker. Ini cuman barang kotak gini loh mas. Anak hilang. Dua kurcaci ya. Dua kurcaci. Ini BTW makasih loh, ini jauh-jauh dianterin ke sini. Ya sama. Situ pulang tinggal ke selatan. Iya. Situ pulang nebeng. Oh nggak jadi nebeng, terus jadinya piye sama dia lagi. Udah lewat ya. Ya udah, kalian berdua aja lah, udah cocok. Ya. Mantap jiwa. Mantap. Jam 5:04, 45 menit sebelum keberangkatan. Kondisi pool sudah semakin sepi. Dan info sementara yang saya dapat untuk bis ini hari ini, sementara ini penumpangnya cuma saya. Wih, itu ugal-ugalan tenan. Tapi ya nggak tahu ya, semoga aja sih nambah. Masa aku tok di sini. Semoga
semoga aja nambah lah. Ini baru aja kita meluncur dari Pool Lebak Bulus dan isinya cuma bertiga, saya sama Mas dan Mbak di depan juga itu. Sementara di dek bawah kosong. Kosong lur. Jadi aku nggak tahu kenapa ya. Ini kan memang kalau nggak salah bis ini nih belum dijual di online, jadi hanya lewat agen. Cuman kemarin tuh rame kok, cuman kalau yang sekarang aku nggak tahu kenapa masih kosong. Nih, kosong. Ini bagaikan charter bis sendiri. Aduh, nggak umum wis. Ini kan gelap, jadi aku nggak bisa review. Kalau mau lihat reviewnya silahkan lihat di videoku yang sebelumnya, yang awal Mei waktu setelah Lebaran itu aku sempat nge-review waktu bisnya di Jogja. Bisa klik linknya di atas ini atau di deskripsi di bawah. Oh, ya udah di atas kirain mah ramai, ya udah nggak apa-apa di atas. Ini akan di bawah. Lebih gede kursinya di bawah. Gak lama setelah berangkat dari Lebak Bulus, kita masuk jalan tol Jakarta Outer Ring Road atau JOR. Di sini saya duduk di depan dek atas menikmati pandangan ke depan yang lega dengan kaca yang bening tanpa aksesoris-aksesoris yang menghalangi pandangan. Gak ada aksesoris yang mengganggu pandangan. Nyenengke tenan. Di sini saya sempat ngobrol sih dikit sama penumpang di sebelah kanan saya, pasangan suami istri yang beli tiketnya last minute banget. Mereka ternyata mau liburan ke Jogja. Wah, ini hari Minggu, besok Senin, mungkin yang lainnya pada kerja, mereka liburan. Nyenengke ya. Hari ini kondisi bis ini sepi, mungkin ya bisa jadi memang ini setelah Lebaran. Biasanya 1-2 bulan setelah Lebaran di masa normal itu kan memang penumpang itu nggak seberapa rame ya. Apalagi ini ditambah lagi ini hari Minggu dari arah barat. Mungkin kalau ini hari Minggu dari arah timur menuju Jakarta, nah itu pasti rame. Tapi karena ini ngelawan arusnya para PJKA, ya mungkin itu juga yang salah satu hal yang menjadikan penumpangnya sepi. Dari tol Jakarta Cikampek untuk ke Pul Sinar Jaya Cibitung dulu itu keluar tolnya deket ya, cuman sekarang agak jauh karena jalurnya sekarang memutar. Jadi dari tol Jakarta Cikampek kita masuk ruas jalan tol baru. Ini ruas yang sudah jadi, belum panjang sih. Ini adalah bagian dari jalan tol ruas Cibitung Cilincing. Dan dari gerbang tol Cibitung kita masuk tol ini dan keluar di gerbang tol Telaga Asih. Mudah-mudahan aja nambah nih, makin berat makin enak soalnya. Ini Pul Sinar Jaya Cibitung. Oh, ini salah satu tempat yang ini nih
rame lalu lintas penumpang. Sementara ini statusnya masih seperti nyarter bis sendiri, bertiga nih sama masnya di depan itu, masih kosong. Masih kosong. Ini lagi berhenti di Pul Cibitung, nggak tahu nambah penumpang atau nggak, tapi kayaknya nambah ya, soalnya ini lampu kabin dinyalain terus pintu dibuka. Kemungkinan ada tambahan penumpang, jadi biar nggak cuma bertiga aja gitu loh. Ini aja mending loh bertiga. Tadi itu begitu nyetak tiket langsung dikasih tahu, Mas nyarter bis ya. Loh, kok nyarter bis? Lah penumpangnya jenengan tok, wih lah telah. Oh, tapi untung di last minute tuh masnya itu sama istrinya beli tiket, jadi saya nggak sendiri. Ini lebih terangnya. Jadi kalau di video yang waktu itu versi siang, ini versi malam dengan lampu-lampu yang nyala ya. Ini yang seat bawah nih. Seat super eksekutif 21, kursinya jumbo, gede-gede. Ada leg rest-nya. Waktu itu tak tunjukin waktu siang, terus tadi tak tunjukin waktu remang-remang. Nah ini waktu malam dan lampunya nyala. Tak tunjukin lagi, ini letak ininya, USB portnya nih. Tuh. Kalau untuk yang super eksekutif, USB portnya di sini nih, di bawah sandaran tangan. Di sini ada cup holder untuk naruh botol. Mungkin botolnya bukan botol yang besar ya, botol yang kecil atau cup, minuman cup gitu. Tentu saja selain di bawah sini, ini USB port untuk nge-charge itu ada di atas sini loh. Jadi satu panel sama lubang AC dan lampu baca. Tuh, ada lampu baca toh. USB portnya ada 2. Sorry ya kalau gelap ya, kurang terang. Ada di situ. Selebihnya standar. Toilet di sini. Jadi ini pintu masuk, ini toilet, terus ini tangga untuk naik ke atas. Di atas full kelasnya eksekutif, ada leg rest-nya tentunya. Cuman kalau yang di atas di eksekutif, di bawah sandaran tangan nggak ada USB port untuk ngecas. USB portnya hanya terdapat di atas yang jadi satu sama lubang AC dan lampu baca. Jumlah total keseluruhan ada 44 kursi penumpang yang terdiri dari 2 sleeper di bawah, itu sudah dihitung sebagai nomor 1 dan 2. Terus 6 kursi super eksekutif di bawah, itu dihitung dari nomor 3 sampai 8. Dan mulai nomor 9 sampai nomor 44 ini adalah kursi di dek atas yang kelasnya kelas eksekutif. Jadi ada 2 sleeper, 2 sleeper, 6 super eksekutif dan 36 eksekutif. Ini suasana Pul Sinar Jaya malam ini. Sekarang jam 7:05. Itu artinya kita sudah sekitar 1 jam perjalanan dari Lebak Bulus, 1 jam lebih sedikit sih sejak kita berangkat dari Lebak Bulus tadi. Cukup ramai soalnya ini jam segini memang termasuk jam sibuknya di Pul Sinar Jaya Cibitung. Berbagai jurusan, ada Pekalongan, Purwokerto, Cilacap, bahkan Jogja juga masih, kayaknya masih ada deh yang kelas eksekutif yang non double decker ya. Nah ini tiketnya nih, ini tiket yang saya pesen lewat, kemarin saya ngontak
agen Sinar Jaya Lebak Bulus. Saya ngontak kemarin. Saya mau pesen tuh hari apa ya? 3 hari yang lalu kalau nggak salah. Dan saya pembeli pertama, langsung pilih kursi nomor 10, dek atas, kursi paling depan. Harga tiketnya 200.000, dan ini sudah termasuk 1 kali servis makan di rumah makan Taman Selera Cikamurang. Di rumah makan Sinar Jaya Dewi. Nanti kita makan di situ, Cikamurang. Wujud tiketnya kayak gini. Ini untuk jadwal keberangkatan dari Lebak Bulus jam 18.00 atau jam 6 sore. Sementara kalau dari Jogja itu jam 15.30 atau jam setengah 4 sore. Lebih awal kalau dari Jogja, dari Giwangan. Untuk kontaknya saya sertakan di kolom deskripsi ya, baik kontak Lebak Bulus maupun perwakilan Jogja. Giwangan saya sertakan di deskripsi. Tadi itu waktu cetak tiket di Lebak Bulus langsung diinfo kalau penumpangnya cuma saya sendiri. Makanya kok dibilang, Mas, nyarter bis tingkat ya? Kok saya sendiri? Ternyata pas last minute itu mas-mas mbak-mbak itu beli tiket dan mereka akhirnya naik. Jadi bisa dibilang saya nyaris mencarter sebuah bis tingkat dengan harga 200.000 saja. Orang umum. Masih nunggu nih di Cibitung, barangkali ada tambahan penumpang ya kan, jadi nggak sepi-sepi amat. Aku tadi udah bayangin sendirian, waduh kok sendirian, terus ketambahan 2 orang tadi itu ya, lumayan lah. Syukur-syukur kalau ini ada penumpang dadaan lagi dari Cibitung ya. Lumayan, nggak sepi-sepi banget. Jadi beberapa waktu yang lalu itu saya diinfo kalau bis tingkat ini akan jalan lagi di rute Jakarta-Jogja. Tapi memang statusnya masih sementara ya, jadi belum tetap. Kemarin kan waktu sejak arus balik Lebaran sampai akhir bulan Mei itu udah jalan Jakarta Jogja pergi pulang. Lebak Bulus juga sih, Lebak Bulus Giwangan pergi pulang. Terus kemarin mendekati akhir Mei itu sempat jalan bahkan sampai 3 bis ya dari Jogja ke Jakarta dengan bis tingkat, karena memang ada bisnya bis bawa rombongan dan dilalah penumpang Jogja meludak waktu itu, jadi penuh semua. Nah, sampai akhir Mei infonya sih udah nggak jalan lagi tuh habis itu, tapi ternyata kemarin aku dapat info kalau bis ini jalan lagi untuk Jakarta Jogja pergi pulang dari Lebak Bulus Cibitung langsung Jogja lewat tol Trans Jawa gitu. Jadi sepertinya tambahan penumpang lagi nih, 2 orang nih. Lumayan nambah lagi, jadi nggak sepi-sepi amat. Tuh, ketambahan 2 penumpang lagi. Ini dari Lebak Bulus naik 3 orang, dari Cibitung ternyata juga tambah 3 orang. Jadi total penumpang adalah 6 orang. Nah, itu kayaknya orang penumpang yang terakhir tuh naik itu.
Setelah beberapa saat berhenti di Pul Cibitung, Pul Sinar Jaya Cibitung, sekarang melanjutkan perjalanan lagi, langsung masuk tol lagi di gerbang tol Telaga Asih Cibitung, dan gak lama kemudian kita masuk di jalan tol Jakarta Cikampek lagi. Di sini lumayan saya sempat melek, lihat-lihat ke depan, lihat bis-bis yang lewat, ketemu STJ, ketemu ALS, Prima Jasa tentunya sebagai salah satu yang mendominasi di jalur sini. Dan rasanya mata udah mulai berat. Kayaknya saya tuh kemarin nggak tahu kok kalau udah lewat gerbang tol Cikampek Utama. Jadi kemungkinan ini lepas Cikarang itu aku udah tidur. Jam setengah 10 kurang 5 menit atau jam 9.20 ini kita udah masuk di rumah makan Taman Selera Cikamurang, keluar tol Cipali di gerbang tol Cikedung ya kalau nggak salah. Terus kita masuk rumah makan Taman Selera Cikamurang. Ini bener-bener nggak terasa, enak banget. Jadi tadi itu saya tidur. Aku tadi tidur, pules, enak, nyenyak. Bangun-bangun itu bukan di gerbang tol atau bukan karena jalannya bergelombang, karena di halaman ini ya, di halaman rumah makan. Tapi bangun-bangun pas grek bisnya udah parkir di rumah makan. Ya wis yuk, kita makan dulu aja yuk. Makan yang sebelah ramai banget. Ruang makan yang di sini dibuka, jadi agak longgar. Oh ya, menu makanannya biasa ya. Di sini ada pilihan telur, ayam gitu kan. Dan seperti biasa, kalau kayak gitu aku pilih telur. Di nasi tadi ada sayur sopnya juga sih, nasi sop, cuma aku nggak ambil. Oseng tempe, pilihan telur atau ayam. Ada ayam goreng, ayam gulai, sama sambal hijau. Minumnya teh hangat. Mangan dulu. Sambil nunggu keberangkatan kita angkat-angkat dulu. Wedang sekoteng Rp8.000 beli. Ngangat dulu. Lanjut lagi, kita berangkat lagi. Cuma 6 penumpang, harusnya nggak susah untuk mengumpulkan 6 penumpang ya. Mari kita melanjutkan perjalanan. Ya, masih dengan bis tingkat yang gelondang-gelondang. Cuma isi 6 penumpang termasuk saya.
legroom kalau di kursi paling depan nih. Selonjor pol. Setelah cukup waktu untuk istirahat dan makan malam, kita melanjutkan perjalanan lagi, meninggalkan rumah makan Taman Selera Cikamurang yang selain melayani istirahat dan servis makannya Sinar Jaya, itu di sebelah kanan itu juga menjadi tempat istirahatnya Murni Jaya, Sumber Alam, Almuna Trans, apalagi ya? Aku lupa, masih ada beberapa lagi. Jadi nggak cuma Sinar Jaya aja nih yang di sini. Dan seperti biasa, setiap bis Sinar Jaya yang meninggalkan rumah makan Taman Selera selalu antri dulu untuk kontrol. Jadi dicek dulu nih penumpangnya sesuai manifest atau enggak. Tapi berhubung kita cuma isi 6 orang, jadi ya cepat ngeceknya.
Begitu masuk ruas tol Cipali, suasana gelap di luar. Di dalam juga senyap banget. Selain karena penumpangnya sepi, tapi juga duduk di bagian depan dek atas double decker itu kan hawa senyapnya itu kan kerasa banget ya suasananya. Jadi suara mesin jauh di belakang, di bawah pula. Jadi ya ini mengayun-ayun, bikin ngantuk, akhirnya saya tidur. Saya yang tadinya sempat janjian sama Pak Sahar untuk nemenin ngobrol di bawah sebentar, malah ketiduran. Aduh, ngapunten nggih Pak Sahar. Tidur cukup pules di dalam bis, sempat ngelilir sebentar waktu di tol Semarang, tapi langsung tidur lagi. Dan bangun-bangun ini sudah melihat cuaca yang berkabut di pagi buta di jalan lingkar kota Klaten. Ini sekarang kita sudah lewat di perbatasan Jawa Tengah dengan DIY. Kita masuk Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Tepatnya di Prambanan. Itu kita barengan dengan Murni Jaya. Dan kita depan belakang nih sama bis Sinar Jaya yang lain. Pagi. Aduh, ini semalaman aku tidur. Maksud hati itu pengen menikmati perjalanan, lihat jalanan, tetap nggak bisa. Nah, biasa kalau di dek atas itu kan lebih senyap ya.
jadi bawaannya lebih ngantuk. Nah ini udah ini sudah di jalan ring road atau jalan lingkar timur selatan ya, Jogja. Ini kita udah di perempatan Ketandan. Ini perempatan ring road dengan jalan Wonosari. Ini bentar lagi kita sampai Giwangan nih. Ini jam 4, paling 5-10 menit lagi nih kita sampai Giwangan. Ini sedikit menikmati kursi kelas super eksekutifnya. Dan kursinya itu tebel banget ini. Kalau lebih mencari kenyamanan sih di sini ya, di bawah ini ya. Ini lebih lega, kursinya lebih lebar kan. Terus di bawah juga guncangannya lebih enak, lebih tenang daripada di atas. Di atas nyaman sih, di atas itu nyaman, cuman di bawah lebih nyaman. Walaupun di bawah tidak sesenyap di atas ya. Di atas ini suara dari luar tuh noise-nya lebih keras ya, lebih kedengaran keras daripada di atas ini noise-nya. Bis tingkat tuh nggak bisa masuk terminal, jadi penurunan ya di luar. Jam 4:10 sudah sampai di Pulnya Sinarjaya di Giwangan. Ini di luar terminal Giwangan yang biasa tak samperin dulu tuh. Ini jalan Imogiri Timur, Jalan Imogiri Timur, dan ini Pulnya Sinarjaya Giwangan. Ini jadi tim buka gerbang ini. Ini 1, 2. Soalnya yang lainnya mungkin ada yang lebih dulu sampai sih, cuman mereka mungkin nurunin ke Jombor dulu, jadi belum balik ke sini. Sebagian bis lagi kan parkirnya emang di Jombor. Dari waktu baru launching, baru sempat naik sekarang. Iya. Oh itu, datang lagi tuh 1. Ini baru sempat naik sekarang dan ya layaknya bis tingkat ya, kenyamanannya emang kalau di atas tuh senyap tuh, jadi bawaannya tidur terus loh. Ya wis lah. Nyaris mencarter 1 bis dengan harga 200.000, hampir aja. Untung di Cibitung ketambahan penumpang. Ya wis lah, matur nuwun buat semua kru yang bertugas, untuk Pak Kirno dan Pak Sahar. Sampai jumpa di lain kesempatan. Saya mau lanjut tidur dulu di rumah.